Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita ngaji agak serius. Karena saya akan ambilkan dari surat Al-Qadar. Yang bawa HP dan punya aplikasi Quran boleh dibuka. Tapi kalau sudah hafal surat Al-Qadar, insya Allah sudah hafal semua ya Bapak Ibu. Insya Allah. Baik. Kalau kita perhatikan surat Al-Qadar ini, di atasnya surat Al-Qadar itu surat apa, Bu? Atasnya Al-Qadar, bawahnya atasnya apa? Atasnya langit ya. Atasnya surat Al-Alaq. Setelah itu Al-Qadar, setelah itu Al-Bayyinah. Betul? Betul, insyaallah. Susunan ini, kenapa Allah susun sedemikian rupa? Tentu Allah punya keinginan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita melihat surat Al-Alaq, surat Al-Alaq itu diawali dengan kata Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apa akhir dari surat Al-Alaq? Wasjud waqtarib. Tidak ada tempat dan waktu terbaik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kalau memang dia adalah khairum min alfi syahrin, tempat sujud dan tempat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin katakan Iqra. Bacalah. Kalau kita membaca tafsir, kita akan menemukan bahwa kata Iqra yang diinginkan itu adalah Al-Quran. Apa? Jadi kalau waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasjud waqtarib, memperbanyak sujud dan semakin dekat dengan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah Al-Quran. Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku ingin mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita tidak sedang sujud dan sedang tidak membaca. Kalau panjenengan sedang tidak sujud, artinya tidak sholat dan tidak membaca Al-Quran, maka zikirnya panjenengan dan saya di 10 terakhir Ramadan itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak ada yang lain. Maka kenapa awal dalam surat Al-Alaq itu Iqra dan akhirnya adalah wasjud waqtarib? Lalu kenapa Allah menghubungkan itu dengan surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Karena permintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan di hadapan Allah di 10 terakhir itu adalah Iqra wasjud waqtarib. Nah, apa hubungannya Ustaz dengan surat Al-Bayyinah? Maka Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah kita akan menemukan kalimat seperti ini yang disampaikan oleh Allah. Kalla la rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Siapa yang telah tilawah? Apa perbedaan antara qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah lafzun, lafaz. Kalau tilawah dua-duanya. Yang pertama lafzu, yang kedua ittiba. Coba perhatikan tulisan itu di atas. Ramadan. Pertanyaan saya, kalau tulisan di atas itu, kalau jenengan baca, mata yang mengikuti atau tulisan yang mengikuti mata? Mata yang mengikuti tulisan. Pertanyaan saya, Al-Quran itu diikuti atau mengikuti? Diikuti. Artinya kalau memang kita ini adalah umat baginda Nabi Muhammad, sedangkan Allah mengatakan Rasulun minallahi, Rasul saja yatlu suhufan mutahhara, Rasul saja tilawah. Maka Allah mengatakan wal fajar wal layalil asyar wasyaf'i wal watar. Kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Ada 10 malam yang mulia. Para ulama mengatakan kapan 10 malam mulia itu? Di antaranya adalah 10 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang kedua, ini yang paling kuat, yang disebut walayalin asyar, itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca kitabnya Durrul Mansur, kitab yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, para sahabat itu berkumpul menyampaikan pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Ya. Kata Umar bin Khattab, silahkan keluarkan pendapat kalian. Nah, ini sahabat Umar ini. Ada yang ingin berpendapat apa itu malam Lailatul Qadar? Semua berpendapat. Ada satu orang sahabat ini yang diam, namanya Ibnu Abbas. Dia diam saja. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas? Wahai Ibnu Abbas, bicaralah. Karena ini ahli Al-Quran, Pak. Bicaralah wahai Ibnu Abbas tentang Lailatul Qadar. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai ganjil. Allah menciptakan kita di hari keberapa?
ketujuh. Langit berapa lapis? Bumi berapa lapis? Tujuh. Coba perhatikan, Lailatul Qadri ada berapa huruf? Lailatul Qadri ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta. Al-Qadar berapa? 9. Ya. Kalau saya ingin bertanya, kata Al-Qadar di dalam surat Al-Qadar itu diulangi berapa kali? Coba kita ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Wa ma adra lailatul berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali ya, Bu. Pertanyaan saya, 9 kali 3 berapa? 27. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, karena ini bukan hadis, ini pendapatnya para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Lalu kalau benar surat Al-Qadar itu, kalau kita melihat kepingan kata-katanya, kata. Berapa kata seluruhnya surat Al-Qadar dari pertama sampai terakhir? 30 kata. Karena saya sudah ngitung, saya catat di sini. Berapa? 30. Ramadan kita berapa hari? 30. 30 atau 29, ya. Ada yang hari ini ayo, oke, nggak usah diperpanjang ya. Di dalam surat Qadar, salamun hiya matla'il fajr. Hiya adalah kata ganti, menunjuk kepada Al-Qadar itu sendiri. Dari 30 kata tadi di surat Al-Qadar, hiya ini berada ke kata berapa? Wah, belum dihitung. Saya udah ngitung. Hiya ini berada di kata yang 27. Nah, ini pendapat siapa? Ibnu Abbas, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah para ulama, ya. Bapak Ibu, kalau kita ingin berlelah-lelah, maka berlelah-lelahlah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ramadan ini tentang akhirat kita. Tentang akhirat kita. Tolhah bin Ubaidillah pernah bermimpi bertemu dengan 2 orang laki-laki yang di dunia dia itu kemana-mana berdua begitu, ke masjid berdua, ke taklim berdua, sahabat laki-laki. Setelah itu wafat karena diperintah oleh Allah untuk perang. Akhirnya berangkatlah mereka atas perintah Rasulullah untuk berperang. Allahul Qadar, yang satu wafat di dalam perperangan, yang satu lagi wafat 1 tahun berikutnya. Ya. Lalu Tolha ini bermimpi di mana, Pak? Namanya di Kintorah. Jadi kalau kita nanti sudah lewat Sirot, Sirot tahu ya, jalan lurus itu, nanti kita akan berkumpul namanya Kintorah. Disinilah kita akan berkumpul sesuai dengan amal-amal kita. Jadi masuk surga itu enggak sendiri-sendiri, Pak, tapi berkelompok. Ya, jamaah al-ikhlas masuk. Jamaah al-ikhlas dibagi.
ada yang ahli siam, ada orang yang di Darul Aiman, ada yang di Raihan, berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mbah-mbah yang ada di depan saya ini, di sanalah wajahnya berubah. Ya, yang kelihatan udah berjenggot putih, mengkerut, masih kelihatan ganteng dan cantiknya, di sanalah berubah wajahnya. Jadi umur 33 lagi, Pak. Nggak usah khawatir, Allah kembalikan panjenengan di umur berapa? 33. Muda apa enggak? Muda. Itu bisa diajak panjat pinang 17 Agustus. Muda lagi. Tapi Thalhah bin Ubaidillah melihat dua orang ini kok berbeda. Ternyata yang dipanggil itu yang setahun setelah itu wafat. Awal dipanggil, surganya lebih tinggi. Yang syahid ini setelah itu. Thalhah ini dalam mimpinya dia bertanya-tanya, kok begini ya? Setelah itu pagi hari, dengan singkat cerita, pagi hari dia bertanya ke sahabat-sahabat, tidak ada jawaban yang pasti. Terdengarlah berita itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Thalhah bin Ubaidillah? Wahai Thalhah, apa yang membuat engkau kaget, wahai Thalhah bin Ubaidillah? Ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Kata Nabi, innahu yudrikur Ramadan wa yudrikus shalah. Yang wafat setahun setelah itu di atas tempat tidurnya dia menemukan Ramadannya dan menemukan sholatnya. Pertanyaan saya, Pak, Ramadan ini pintu surga dibuka, betul? Pintu surga dibuka. Berapa kali pintu surga dibuka? Saya ini berapa? 3 kali. Kapan? Pertama ketika Nabi mengetuk pintu surga nanti. Ketika di Yaumul Mizan selesai, Sirat selesai, sampailah kita akan bertemu dengan Kintorah nanti. Seorang anak yang soleh, yang taat, yang hafal Quran, yang taat kepada Allah. Disinilah dia menunggu ibu dan ayahnya. Dia sudah digolongkan min ahlil jannah. Tapi ketika Allah memerintahkan mereka untuk masuk surga, wahai anak, masuklah ke dalam surga. Tidak. Aku menunggu ibu dan ayahku. Ya Allah, berikan aku pertolongan sehingga aku bisa menolong mereka. Siapa orang-orang ini? Siapa anak-anak ini? Anak-anak yang menjadi ahlul Quran. Apakah tadi surat Al-Alaq pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir apa? Wasjud waqtarib. Setelah itu surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah di surat Al-Bayyinah. 3 surat ini dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kriteria yang jelas. Kriteria yang bagaimana? Kriteria yang Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah panjenengan, ya, panjenengan anaknya yang berlelah-lelah dengan Al-Quran. Kapan lagi pintu surga dibuka? Apa kata Nabi? Pintu surga dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Kapan lagi pintu surga dibuka? Ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Hawa-hawa surganya kan sampai ke kita ya. Ya Bu? Ya Masya Allah. Marjan sudah mulai beriklan, Wadimor, warung saja di bulan Ramadan ini pakai cadar, Pak. Warung pakai cadar, tidak terjadi kecuali di bulan
Ramadan, bapak-bapak masuk lemas, keluar segar gitu. Kenapa? Karena warung saya yakin di Takeran ini tidak ada warung bercadar. Kemuliaan Ramadan, apalagi orang yang berlelah-lelah di akhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bertanya, kalau kita melakukan dosa, apakah dosa kita itu akan mengurangi amal kita? Saya ulang sekali lagi. Kalau bukan saya ya, bukan kita, orang lain. Kalau orang lain berbuat dosa, apakah dosa yang kita lakukan mengurangi amal kita? Saya bacakan hadisnya. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-khatab. Jauhkan dengki, karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Pertanyaan saya, apakah dosa menghilangkan kebaikan? Nah, baru iya kan? Baru iya. Jadi, kalau kita melakukan perbuatan dosa, itu akan mengurangi amal kebaikan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Man tarakas salatal asar, siapa yang meninggalkan salat asar, laqad hadaba amalu kullu. Siapa yang meninggalkan salat asar, sesungguhnya semua amalnya pada hari itu akan Allah hapuskan. Coba bahayanya salat asar itu. Ustaz, kalau begitu nggak usah tanggung Ustaz, maghrib sekalian lah gitu ya. Maghrib sama Isya udah sekalian aja tadi. Masya Allah ya Pak. Enggak. Artinya bahwa perbuatan dosa itu akan menghapuskan amal kita. Nah, ini bisa kategori dosa besar Pak. Karena bisa menghapuskan amal. Pertanyaan saya, amal kita di bulan Ramadan ini apakah bisa dihapuskan? Allah dalam hadis kursi mengatakan, ada satu amalan yang amal itu tidak akan bisa dikurangi walaupun dengan dosa. Amal apa itu? Puasa Ramadan. Ya, tapi ditambahkan lagi oleh Rasulullah, man shoma wa qama ramadana imanan wahtisaba. Jadi amal puasa panjenengan ini tidak dikurangi. Nanti di barzah dikembalikan, di yaumil hisab akan dikembalikan. Jadi ada amal itu yang tidak akan dikurangi dan utuh diberikan kepada panjenengan. Amal apa itu? Amal puasa Ramadan. Kalau di akhir Ramadan saja kita tidak mau berlelah-lelah untuk mendapatkan ampunan kepada Allah, kepada manusia, kenapa kita mau berlelah-lelah? Seorang suami kalau dia merasa salah untuk membujuk istrinya, dia membantu istrinya di rumah, ngepel, nyapu, sampai genteng dia turuni, supaya mendapatkan hati dari siapa? Sang istrinya. Seorang bawahan, bupati, presiden, menteri, untuk mendapatkan wajah dari menterinya, dari presidennya, sampai yang korupsi dibilang tidak korupsi. Pertanyaan saya, bagaimana kita dengan Allah? Kaki panjenengan yang berdiri ketika qiyam, mata panjenengan dan saya ketika lelah membaca Al-Quran, lisan ini keluar bergerak untuk membaca Al-Quran,
kaki ini berdiri untuk menegakkan kalimat Allah dengan membaca Allahu Akbar, maka berlelah-lelah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajar wal layalin ashar wasyaf'i wal watar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tadi panitia itu memberikan tema agak unik menurut saya. Ya. Di mana asal usulnya Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar? Begini Pak, dulu ada 4 orang, ya, 4 orang yang memang luar biasa ibadahnya. Termasuk yang saya hafalnya 2. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihi salam, yang kedua adalah Nabi Yakub alaihi salam. Kalau yang sisanya itu Bani Israel, namanya agak susah. Memang Bani Israel yang sekarang itu susah namanya. Susah ditebak ya Pak. Orang ini kalau dia siang hari bekerja Pak, tapi kalau malam hari Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah, jenengan 15 tahun sakit, tapi apakah ruku sujudnya siamnya pernah berhenti? Masya Allah. Berapa tahun Pak, pertanyaan saya, berapa tahun beliau hidup sehingga seperti itu? 83 tahun lamanya. Nabi Yakub kalau sudah bangun di malam hari, maka siamnya pun di siang hari tidak pernah berhenti. Nabi Yakub alaihi salam, ayahanda Nabi Yusuf alaihi salam. Berapa lama? Hampir 90 tahun. Sebagian ulama mengatakan 83 tahun. Pertanyaan saya, khairum min alfi syahrin. Berapa tahun itu? 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Maka Allah membandingkan dengan umur para nabi yang luar biasa itu taatnya dengan Allah, kita mengejarnya dengan 1 malam. Satu malam. Jenengan, kalau di Takeran ini ada gunung emas. Gunung emas, kira-kira mau antri 3 hari? Oh mau Ustaz, jangan 3 hari, seminggu emak-emak berdiri. Jangankan emas, minyak goreng yang mau ngantrinya 10 jam. Ya, berbeda dengan MBG. Ngantrinya gak lama ya, diantar ke sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya punya ustadz, saya cerita lah ya. Kalau Ramadan ini memang kalau dinasehati itu nggak masuk. Wong lagi puasa. Orang puasa itu cuma 2 hal. Pertama makan, yang kedua tidur. Kalau dinasehati di bulan Ramadan, jangan nasehati orang di bulan Ramadan kecuali Ahad pagi ya. Karena kalau udah lapar itu Pak, obatnya cuma 2. Apa obatnya? Tidur dan jadi yaudah kita bubar aja ya. Saya punya ustadz itu Masya Allah. Ini saya sebut tadi, Ramadan ini terkait dengan akhirat kita. Kalau tadi sahabat itu yang satu syahid, yang satu wafat setahun setelah itu, ternyata yang masuk surga yang pertama itu setahun setelah itu. Kenapa? Karena dia menemukan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu kata Allah dalam hadis kursi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu Ramadan untukku, aku yang akan balasnya, kata Allah. Kalau Pak, sebelum saya masuk ke tadi ya, ke kisah ustadz saya tadi itu,
Kalau kita sholat sunnah qobliyah, berapa pahalanya? Dunia beserta isinya. Kalau panjenengan sholat subuh berjamaah, apa pahalanya? Seperti qiyam 1 malam suntuk, ya. Kalau kita sholat tarwih tidak meninggalkan witir kita, 1 rangkaian tarwih dan witir, apa pahalanya? Seperti orang yang qiyam 1 malam utuh. Coba. Sudah habis waktunya. Oh, tak kira Gajayana mau lewat. Disebutkan pahalanya. Apalagi kalau kita sholat berjamaah, berapa derajat pahalanya? 27. Kalau orang sholat jenazah di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Sebesar gunung Uhud yang panjangnya 7 km, lebarnya 3 km. Orang yang sholat di Masjid Nabawi disebutkan pahalanya 1000 kali lipat. Orang yang sholat di Masjidil Haram, Allah sebutkan pahalanya 100.000 kali lipat. Pertanyaan saya, Ramadan apa Allah sebutkan berapa pahalanya? Allah mengatakan fa innahu li, itu untukku kata Allah, fa ana adzi bihi, aku yang akan balas. Kalau panjenengan ngasih hadiah buat istri hanya nasi padang, saya mau ngasih hadiah buat kamu apa? Nasi padang. Kan disebutkan saja ya, karena murah. Coba kalau ngasih Mercedes Benz, ya bannya doang. Mercedes Benz mau dikasih ke istrinya, wah itu panjang, tutup mata dulu katanya, muter-muter dulu sampai ke pintu depan, ngitung sampai 500. Setelah itu pelan-pelan buka. Oh ternyata sepeda pancal. Kalau yang istimewa itu nggak disebutkan. Yang istimewa itu tidak disebutkan. Sama kalau panjenengan beramal, mampu rapatkan amal panjenengan, tidak ada yang tahu, bahkan istri panjenengan pun tidak tahu. Cukup saya dengan Allah. Hadza sirrun baini wa bainallah. Ini urusanku dengan Allah. Kalau begini Pak, pahalanya Masya Allah. Dikit-dikit bilang, saya baru pulang haji nih. Saya baru pulang umroh nih. Wah, gak usah disebut ya Pak. Ya kalau sodakoh gak usah disebut. Bahkan istri kita pun gak perlu tahu ketika kita bersodakoh. Tapi ibu-ibu harus ngasih tahu suami. Mas, kemarin uang 10 juta saya sudah sodakohkan. Wah keren kata istri, kata suaminya. Kalau begitu tahun ini kita puasa. Karena disodakohkan semua gitu ya. Nah ustadz saya inilah yang membuat saya tertampar Pak. Beliau ini kerjanya buruh Pak. Jadi nggak menentulah gajinya itu. Ya, kadang ada, kadang tidak, kadang hanya dapat 50.000, kadang dapat 75 sehari, kadang 100.000. Waktu kita ngaji kan ada berapa orang gitu ya. Beliau nyampaikan sesuatu. Ini rahasia ya Bu, Pak. Jangan sampaikan ke siapa-siapa. Ini urusan kita ini. Beliau nyampaikan begini. Saya itu tidak tahu. Saya sampaikan ini ke kalian supaya kalian bisa melanjutkan katanya. Jadi beliau mengatakan begini. Saya setiap bulan menyisihkan harta saya untuk saya simpan nanti di bulan Ramadan. Jadi kadang di 10-15% dia kumpulkan. Awalnya istri saya itu mengatakan, Mas, jenengan ini kan kerjanya serabutan, lalu minta saya nyimpan 10-15% per bulan. Mas, apa yang ndak salah? Kata. Ini ndak salah. Tapi Allah itu tidak diam. Kalau orang berniat baik untuk Allah, Allah tidak akan diam. Apa kata Allah? Fataqabbalaha biqabulin hasanin fa'ambataha nabatan hasana.
siapa yang berbuat baik kepada Allah, Allah akan terima dengan keberterimaan yang terbaik. Fa ambataha nabatan hasana, Allah yang akan tumbuhkan, kata Allah. Di akhir Ramadan, sebelum Ramadan dia biasanya minta ke istrinya, Mana uang yang saya kumpulkan 10-15% itu diserahkan sama istrinya. Buat apa lo mas? Nah suaminya bilang, Dek, Ramadan ini hanya sekali setahun datang. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang bisa ketemu lagi. Ya Bu? Tidak tahu. Lalu buat apa uang ini? Bukankah Rasulullah mengatakan siapa yang memberikan makan buat iftar bagi orang yang berbuka puasa mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut? Betul? Betul? Betul Pak. Kalau satu hari kita memberikan kepada satu orang, berarti kita mendapatkan berapa hari? 2 hari puasa kita dan puasa dia. Betul. Kalau 10 orang satu hari kita mendapatkan berapa hari? 11 hari. Kalau jenengan punya harta memberikan 500 orang per hari berbuka puasa, maka panjenengan sama berpuasa dengan 501 hari untuk satu hari. Saya yang duduk ketika itu ada dosen, ya saya, ada kontraktor, ada pengusaha, ada penjual mobil, macam-macam di depan beliau ini. Rasanya ditampar. Kalian itu tidak berpikir tentang akhirat kalian. Seolah itu kalimatnya. Tidakkah kalian bahwa wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasta was-sabihati sabha itu ada? Apakah kalian tidak berpikir bahwa nazak itu ada, yaumul hisab itu ada, pertanyaan di barzakh itu ada? Apa yang kalian siapkan, kata beliau. Seolah itu hadir di kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Saya ini kerjanya serabutan. Kalian ini pengusaha, ada PNS, ada kontraktor. Saya mendengar itu nggak berani Pak, melihat begini nggak berani. Hanya berani begini. Masya Allah ya. Kalau orang sudah berpikir akhirat, jalannya mesti yang dilihat itu akhirat. Ini jalan akhirat, ini jalan akhirat, ini yaumul hisab, ini barzah, ini kesempatan, ini kebaikan. Sama orang berbisnis Bu. Orang berbisnis itu lihat sesuatu, ini bisnis nih, ini besi tua nih, bisa dijual nih. Iya kan? Iya. Pertanyaan saya, Masya Allah. Jarang orang yang berpikir seperti ini. Saya itu nangis. Insya Allah. Makasih Ustadz. Pulang dari majelis itu saya peluk beliau. Terima kasih Ustadz. Ini hal yang berharga. Jadi ada teman saya, dia itu orang kaya Pak. Orang kaya, di akhir Ramadan itu istrinya sakit. Setelah itu beliau telepon saya, Ustadz saya gimana ini istri sakit. Akhir Ramadan ini kan biasanya iktikaf. Saya tidak sempat untuk iktikaf, istri saya lagi sakit, jaga di rumah sakit. Saya bilang, jenengan gini orang kaya, saya bilang kan. Lalu Ustadz, jenengan tahu Gontor sana? Saya bilang kan, oh tahu Ustadz. Jenengan tahu berapa santrinya? Tidak tahu Ustadz, santrinya 4.000 orang. Di Gontor 1 itu 4.000 orang, saya bilang. Jenengan kasih ke dia untuk mereka untuk berbuka puasa 1 hari saja, jenengan mendapatkan berapa? 4.001 hari. Untuk 1 hari, saya bilang kan. Ternyata benar, dia ke sana ternyata Gontor Ramadan lagi libur. Dia lapor saya, Gontor libur Ustaz, katanya. Jenengan serius, saya bilang kan. Serius Ustaz, katanya. Tunggu sebentar, saya telepon Ustadz Mulyawan di Bogor sana, dia punya santri 5.000. Ustadz saya, Ustadz Mulyawan, Ustadz, santri antum berapa? 5.000 yuf. Ini ada orang mau berinfak untuk berbuka santri. Nah, diteleponlah, saya kasih ke teman saya, nih hubungi Ustadz Mulyawan, nih Ustadz saya bilang kan.
Ditelepon, Ustadz saya mau begini. Ustadz Mulyawan kabar saya, oh iya Ustadz. Terus awalnya kata Ustadz Mulyawan, saya kira dia hanya mau berinfak buat iftar itu 1 hari. Ternyata 26 hari. 26 hari kali 5.000, silahkan hitung. Harganya lebih tinggi daripada MBG. Bukan itu persoalannya Pak. Betapa hati seseorang yang terikat dalam kebaikan itu akan terus terikat dalam kebaikan. Itu yang pertama. Jadi malam Lailatul Qadar mengajarkan kita untuk berlelah-lelah. Bapak Ibu, berlelah-lelahlah. Tidak ada kesempatan lain. Ini kita masih di pertengahan ya. Hari Selasa besok kita sudah akan masuk di 10 terakhir. Kalau panjenengan tidak terbiasa syahirul layal, tidak terbiasa bangun malam, maka aturlah tidurnya. Kapan lagi saya dan panjenengan untuk membuka mata lebih panjang daripada menutup mata? Sebelum Allah tutup selamanya. Kapan lagi kita bisa melafadzkan lisan kita dengan Al-Quran? Di malam-malam 10 terakhir. Kalau di akhir terakhir nanti lisan kita tertutup dengan Al-Quran. Kapan lagi kalau saya dan panjenengan lelah-lelah di sawah, di kebun, pekerjaan banyak. Pertanyaan saya, kenapa di 10 terakhir kita tidak berlelah-lelah untuk menegakkan kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Siapa yang takut dengan Allah, maqam. Kenapa disebut dengan maqama rabbih? Karena kata maqam dari kata qoma. Nanti Pak, kita akan dihisab oleh Allah. Allah di depan kita, Allah kita di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri di hadapan Allah. Allah bertanya tentang apa yang kita lakukan. Kapan kita berlelah? Kalau akhir Ramadan ini kita tidak mampu berlelah-lelah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Poin kedua, selain tadi bahwa Ramadan itu tentang akhirat kita, poin keduanya adalah Ramadan ini Allah berikan kepada kita karena pahalanya yang Allah berikan tidak ada batasnya. Ustadz, kenapa disebut dengan khairum min alfi syahrin? Apa benar 83? Dalam bahasa Arab menunjukkan banyak simbol. Ya, banyak simbol. Menunjukkan banyak. Ya. Kita misalnya 7 langit. Pertanyaannya, apakah langit itu 7? Artinya itu tanpa batas, tidak ada batasnya. Kalau di Ramadan ini kita tidak mampu, Allah saja memberikan ampunan kepada kita. Allah khairum min alfi syahrin. Allah berikan ampunan kepada kita. Dan doa kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Allah ampuni kita. Ampuni kita. Pertanyaan saya, mampukah kita memaafkan sesama kita? Cobalah tahan. Minggu terakhir itu suami istri bersepakat, Mas, minggu ini kita jangan bertengkar dulu ya. Malam takbiran tidak apa-apa. Gitu ya. Tahan. Kita sepakat ya Mas, tahan. Jangan kalau marah ambil cangkul di belakang, garap 1 hektar sawah. Istrinya juga begitu. Dek, kalau sampean lagi marah kepadaku dan sudah tidak tahan, turunkan genteng itu semua. Selesaikan marahnya.
Wong orang pacaran loh Bu, bersepakat, ketemuan yuk. Ramadan ini. Mau nahan orang pacaran, bersepakat. Terus kapan ketemu? Nanti setelah sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukankah suami kita itu pemberian Allah? Bukankah istri kita pemberian Allah? Kalau kita punya mertua, punya masalah, pemberian Allah. Pertanyaan saya, kenapa Pak saya dan panjenengan mendoakan kata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama? Bukankah suami itu pemberian Allah? Ya Bu. Istri pemberian Allah, anak pemberian Allah. Pertanyaan saya, kalau Allah yang memberikan, ada yang salah yang Allah berikan? Anda Pak. Dulu awal nikah, wah tidak ada yang cantik kecuali dirimu. Bahkan langit yang biru pun tidak ada apa-apanya kecuali dirimu. Awal nikah. 6 tahun, mulai berkembang ya. Badan mulai besar. Anak sudah perhatian sama anak, ibunya, bapaknya ditinggal. Ya kan? Tapi Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus, kalau orang yang cinta dengan Allah tidak lagi melihat fisiknya. Coba, kalau melihat fisiknya dulu ganteng, sekarang gigi tinggal 1. Mas, mana gantengmu ketika dulu naik Vespa Mas? Sekarang kok begini Mas, kerucut begini, kering, kurus, 45 kilo, jalannya kelempoh-kelempoh. Mana dirimu Mas? Tapi itulah rahmah yang Allah berikan. Tidak apa Mas, namun Mas, demi Allah, aku akan bersama dirimu sampai ke surga. Gitu ya, gitu. Saya mau Ramadan ini yang saya rindukan itu ibu bapak saya, karena sudah tidak ada. Tapi ada satu hal yang dikerjakan oleh ibu saya yang membuat kami itu kangennya luar biasa, rindunya luar biasa. Biasanya sebelum Ramadan itu ibu tuh ngumpulkan anak dan cucunya. Anaknya 6, cucunya 29. Biasanya ibu itu di sini, bapak di sini. Ya mau Ramadan biasanya seperti itu. Mau Ramadan. Bapak ini kan orangnya pendiam. Ya, diam, banyak pendiam. Jadi yang bicara itu biasanya ibu. Ya, tapi disinilah kami mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga tentang kehidupan dan bagaimana menghormati suami dan bagaimana menghargai istri. Apa kata ibu saya? Saya tidak bisa menghilangkan kalimat beliau itu. Apa kata beliau? Ayah kalian ini, saya ibu manggil abah. Abah kalian ini orangnya pendiam. Begitulah dia dari dahulu, kata ibu saya. Bapak itu biasanya cuma begini. Begitulah dia saya temui ketika awal menikah. Sampai hari ini, kata ibu. Tapi kalian tahu beliau ini siapa? Beliau ini adalah rumah bagi kita. Tahu kalian rumah itu fungsinya apa? Kata ibu saya. Rumah itu menahan petir. Kalau ada petir yang menambar mereka, maka rumahlah yang pertama menahannya. Jangan kira diamnya itu berarti dia tidak bekerja. Kalau ada angin yang besar, kata ibu saya, siapa yang menahan rasa dingin, rasa kantuk, rasa lelah di rumah ini? Beliaulah yang menjaga kita, kata ibu saya. Masya Allah, kata ibu saya, ini perempuan yang hina ini masuk surga ada di tangannya. Tidak ada hidup bagi seorang wanita ini kecuali di tangannya. Tidak ada pengabdian yang lebih kuat dari wanita ini setelah Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada laki-laki ini. Bukankah Allah mengatakan la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana? Kalian dengan bapakmu ini setelah Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin minta doa selamat, mintalah kepadanya, jangan minta kepadaku, kata ibu saya. Ibu itu mendekat bapak, apa katanya? Mau Ramadan ini Mas, Abah,
tolong ridhokan saya. Masya Allah. Tolong berikan ridho kepada kami. Ridho Allah ada pada ridho panjenengan. Sayangnya Allah ada pada sayang panjenengan. Tidak ada kasih sayang lagi yang lebih kuat kecuali dari jenengan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita untuk bertemu dengan orang yang kita rindukan, Pak. Tidak ada jalan lain yang lebih dahsyat. Kalau jenengan masih punya ibu dan ayah, itulah surga di muka bumi ini. Kejadian di Saudi kan, beberapa bulan yang lalu, seorang kakak beradik membawa ke pengadilan terkait dengan hak asuh ibunya. Coba bayangkan, adiknya yang awal mengasuh sudah lama, kakaknya sudah tua, pingin pulang, ingin mengasuh ibunya. Tapi di antara mereka disuruh memilih ibunya, apakah adiknya atau kakaknya. Apa kata ibunya? Kalian bagiku bagaikan mata kanan dan di mata kiri. Aku tidak bisa memutuskan. Akhirnya dibawa ke pengadilan Saudi, Pak. Di Saudilah diputuskan bahwa yang mengasuh ibunya adalah adiknya ini. Insya Allah, Pak. Begitu berebut dengan kebaikan. Berebut dengan kebaikan. Tidak ada jalan bagi kita, Pak. Kalau saya dan panjenengan ingin bertemu dengan ibu kita, kun rajulan solehan, jadilah laki-laki yang soleh. Tidak ada, Pak, jalan lain. Bukankah kebaikan anak itu mengalir untuk ibunya? Bukankah kebaikan seorang laki-laki itu mengalir ke ibunya? Bukankah kebaikan seorang wanita itu mengalir kepada ibunya? Apalagi panjenengan punya anak yang sedang menghafal Al-Quran. Insya Allah, Pak. Masya Allah. Maka berdirinya kita di akhir Ramadan nanti bukan persoalan hanya khairum min alfi syahrin. Ini persoalan apa yang kita rasakan dengan orang-orang yang kita cintai. Saya itu ditelepon oleh seseorang 5 menit lagi sebagai penutup. Ustadz lagi di mana katanya? Saya lagi di Masjid Nabawi, saya bilang kan. Ustadz saya lagi di hotel, boleh curhat katanya. Boleh, kesini aja, saya bilang kan. Akhirnya waktu itu duha, dia datang ke Masjid Nabawi. Tapi bapak ini umurnya 45 lah kira-kira, saya panggil dia Mas. Datang, tapi datang ke saya itu wajahnya sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman. Setelah itu saya ambilkan air zam-zam. Silahkan duduk, saya bilang kan. Kita duduk. Ada apa? Ustadz, ini umroh pertama saya. Tapi perjalanan saya sampai ke umroh ini Masya Allah, katanya. Dengan istri, dengan keluarga, usaha saya amburadul dan Masya Allah, Ustadz, katanya. Dan akhirnya di akhir puncak kemarin istri saya operasi antara hidup dan mati katanya. Dan istri saya bernazar, kalau aku sembuh kita berangkat umroh. Saya ini berangkat umroh ini terpaksa, katanya. Lalu bukan itu jadi masalah, Ustaz. Yang curhat saya adalah saya ini, Ustaz, udah umur 45 tahun tapi saya nggak ngerti bagaimana cara berwudu. Coba bayangan, Pak, 45 tahun ratau wudu. Padahal orang umroh dan haji itu kerjanya apa? Ya sholat, ya sholat. Saya bilang Masya Allah. Saya bilang, Ustadz, apa saya masih dapat ampunan di sisi Allah? Karena saya bilang Allah itu Rahmanur Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Mau saya ajarkan sholat? Saya bilang kan, mau Ustadz. Akhirnya saya keluar dari Masjid Nabawi, karena tempat wudhunya di bawah, saya ajak ke bawah. Mas, perhatikan saya berwudhu, setelah itu kita wudhu bareng. Ya Dad, katanya. Akhirnya Masya Allah. Ketika wudhu bareng, di saat membasuh muka itu, seperti seorang bayi yang merengek. Apa kata beliau? Alhamdulillah ya Allah.
engkau masih berikan aku kesempatan untuk berwudu sambil membasuh ini Pak. Bapak ini, Mas ini selalu bicara, alhamdulillah ya Allah, masih engkau berikan air wudu di wajah ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semua rangkaian anggota wudunya itu sama Pak. Tangisan, ucapannya, Masya Allah. Saya tidak pernah berwudu selama itu Pak. Hampir selama setengah jam di bawah itu. Tidak pernah saya bilang selesai berwudu, Mas, saya tidak pernah wudu sepanjang ini dengan senikmat ini, saya bilang. Kalau enggak bertemu dengan panjenengan, saya tidak akan pernah merasakan nikmatnya wudu kecuali di saat ini, saya bilang. Terima kasih Mas, terima kasih. Mungkin hidayah buat saya. Selesai itu saya ajak ke atas. Saya bawa dorong ke depan di dekat mihrab. Saya bilang, Mas, tahu kubah apa itu di atas? Itu kubah hijau. Di bawahnya ada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini adalah Masjid Nabawi, kotanya para nabi. Di waktu Hunain dahulu, ketika orang kafir Quraisy diberikan harta rampasan oleh Rasulullah, sedangkan orang-orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa walaupun hanya sebesar batu akik. Rasulullah menghibur orang-orang Ansor. Maukah aku berikan kalian sampah-sampah dunia, atau kalian bersama pulang dengan Allah dan Rasulnya? Orang Ansor berteriak, Allahu Akbar, Allah wa Rasulnya ya Rasulullah. Kami memilih engkau dan Rasulnya ya Rasulullah. Panjenengan, saya bilang, berwudu pertama kali di tempat kota Nabi yang Anda cintai. Maka bersyukurlah, saya bilang. Setelah itu saya ajak masuk ke masjid. Saya bilang, perhatikan saya sholat, setelah itu kita sholat bareng. Siap? Saya bilang, waktu itu duha. Nah disinilah, apakah sholat duha boleh berjamaah? Boleh. Di Majmu' disebutkan bahwa salah satu sholat yang boleh dilakukan berjamaah adalah sholat duha. Sewaktu sholat duha saya bilang, kalau panjenengan lihat saya ikuti gerakannya, kalau saya membaca ayat atau bacaan ikuti, kalau saya ulang panjenengan ulangi. Ya Ustaz, siap. Mulai takbiratul ihram itu Masya Allah, Allahu Akbar. Beliau ketika takbiratul ihram itu Masya Allah, Allah menangis sejadi-jadinya. Awalnya saya ingin doa iftitah saya itu Allahumma ba'id. Tapi saya pikir-pikir Allahumma ba'id itu kan doa. Kalau ini wajah itu kan memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tentukan ini wajah tu. Saya bilang inni wajjahtu wajahi. Padahal mungkin dia nggak paham apa yang dia baca, tapi Masya Allah, inni wajjahtu. Suaranya lirih tapi didengar orang sekitar ini. Inni wajjahtu wajahi. Betapa nikmatnya. Saya ingin katakan Pak, begitulah kenikmatan manisnya iman. Di akhir Ramadan ini, 10 terakhir Ramadan ini, rasakanlah di hati ini. Al-Quran yang panjenengan lihat itu huruf demi huruf. Mungkin tahun inilah tahun terakhir kita bisa melihat huruf Al-Quran. Kalau panjenengan membaca di ketika sujud wasjud waqtarib, saya tidak tahu Pak, apakah sujud kita akhir ini adalah akhir Ramadan ini? Apakah qiyam kita akhir di akhir Ramadan ini? Apakah doa dan salawat kita berada di akhir Ramadan ini? Saya ingin katakan kembali kepada diri saya dan kita semua, berlelah-lelahlah di 10 terakhir Ramadan ini. Kita tekadkan dari sekian bulan, 12 bulan, sekian ratus hari yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta Pak 10 hari. 10 hari untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita, bukan untuk Allah.
Kalau kita persembahkan untuk Allah, kembali kepada kita. Bukalah Al-Qur'annya, bukalah hatinya, memaafkanlah sesama. Istri memaafkan suami, suami memaafkan istri, anak memaafkan ibunya, ibu memaafkan anaknya. Apapun kelakuannya, perbuatannya, dia adalah anak kita dan keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagil jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah puasa kami ini ya Allah, qiyam kami ya Allah, tilawah kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, memaafkan manusia ya Allah, dimaafkan ya Allah, mendapatkan ampunan di sisimu ya Allah. Kuatkan jasad ini ya Allah, sehatkan akal kami dan hati kami ini ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin. Berikan kami umur yang panjang ya Allah, sehingga kami ketemu dengan akhir Ramadan ini ya Allah. Berikan kami umur yang panjang ya Allah, sehingga kami bisa ketemu dengan akhir Ramadan ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ibu ayah kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.